Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu nggak terdengar suaranya. Mengantuk ibu? Hah? Mengantuk? Baru kamu lah mengantuk saya. Iya. Diulangi kembali biar lebih semangat, walaupun hujan ya, tidak mengurangi semangat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lalu peningkatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat, Bu? Pak, sehat? Alhamdulillah. Karena Bapak Ibu ada ungkapan kesehatan adalah segala-galanya, tanpa kesehatan akan hilang segala-galanya. Iya kan? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Adolo cilai. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Sekarang kalau dihadapkan memilih satu di antaranya, mau pilih apa, Bu? Kesehatan atau uang? Apa, Pak? Kesehatan. Kalau dari sini kesehatan. Dua-duanya. Baik, bagus. Dua-duanya. Kesehatan juga, uang juga. Karena dua elemen ini sangat penting dalam kehidupan. Sehat ia juga, uang ia juga. Mudah-mudahan kesehatan dan uang selalu ada bersama kita. Amin amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasad kullu wa idza fasadat kullu ala wa hiya qalb. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita perbaharui, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah, karena sampai saat ini Allah masih melimpahkan nikmatnya kepada kita. Di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan melaksanakan malam-malam Ramadan. Ya. Walaupun hari hujan lebat malam ini tidak mengurangi semangat kita. Karena semakin banyak tantangan Bapak Ibu, maka semakin banyak juga pahala yang didapatkan. Amin amin ya Rabbal alamin. Kemudian selawat beriringkan salam marilah kita kirimkan ke uswah dan qudwah kita,
Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang terlupa atau bahkan lalai. Kalau ada di antara kita mendengarkan nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun itu berada, baik di masjid, di pasar, di sekolah, di jalan, maka kita sebagai umatnya harus bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akan tetapi kalau ada di antara kita mendengarkan nama beliau tidak bersalawat atau malah enggan bersalawat, maka dipastikan orang tersebut orang yang paling ceke sedunia. Tahu ceke, Bu? Bu, tahu ceke? Sampili karyang. Itunya. Sampili karyang. Karena tidak berupa harta saja yang pelit, akan tetapi yang paling parah adalah ketika kita mendengarkan beliau tetapi kita tidak bersalawat, maka itulah yang paling pelit sesungguhnya. Sampili karyang. Mudah-mudahan kita jauh dari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus beserta jajarannya Masjid Al-Hijrah. Kita doakan senantiasa dijaga kesehatannya. Amin. Aminkanlah, Bu. Dimudahkan urusannya, berkah dan berlimpah rezekinya. Amin amin ya Rabbal alamin. Agar nanti di bawah kendali beliau, ya, masjid kita nanti semakin hari semakin indah perkembangannya. Mudah-mudahan nanti tahun depan lebih mewah lagi daripada tahun ini. Amin amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang kami banggakan, yang kami muliakan, Bapak Ibu jamaah yang masih istiqomah dalam melaksanakan malam-malam Ramadan. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sampai nantinya berakhir Ramadan, insyaallah kita istiqomah melaksanakannya. Amin amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang kita cintai, yang kita sayangi, anak-anak kita hari ini yang melaksanakan pesantren Ramadan, maka untuk mengukur ya keberhasilan anak kita tidak hanya bisa di masjid saja, akan tetapi perlu bantuan, dorongan dari ayah dan ibu di rumah agar nantinya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat alhamdulillah kita sudah memasuki seminggu pertama bulan suci Ramadan. Memang banyak ujiannya, banyak cobaannya. Hari pertama, hari kedua masjid penuh, full. Bahkan antrian untuk sholat di dalam. Akan tetapi semakin hari ya berjalan waktu, maka satu demi satu menghilang dari masjid. Ada apa gerangan? Ya, ada apa gerangan? Akan tetapi beruntunglah Bapak Ibu yang masih bertahan sampai malam hari ini, ya, yang masih bertahan sampai malam hari ini. Insya Allah nanti istiqomah sampai berakhir Ramadan. Amin amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini berlandaskan surah Al-Hasyr ayat 18 yang dibaca di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dibawa untuk hari esok, dalam kurung akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mengetahui apa yang kita rencanakan
dan yang kita lakukan. Kemudian Allah pertegas lagi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baik bekal dalam kehidupan ini adalah takwa. Bertakwalah kamu kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat di dalam masjid ini semuanya masih sehat, semuanya masih tago, semuanya masih berakal. Akan tetapi yang ada di dalam masjid ini semuanya pemalu. Tahu pemalu, Bu? Hah? Tahu pemalu? Pemuda-pemudi masa lalu. Artinya. Pemuda-pemudi masa lalu. Atau ada cik lain, ABG, ala barang su gae. Lah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau merasa gae, merasa tua, tentu yang di dalam pikiran kita tentu sabantalai tentunya ada apanya, narasinya matolah kabua, kulit lakan dua, makanlah bubuah, sabantalai tentunya ada satu dua lah. Ibu yang apa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi perhatian bagi kita karena Allah sudah memberikan semuanya kepada kita. Apa kata Allah? Wa laqad karramna bani Adam, kata Allah. Aku ciptakan anak cucu Adam penuh dengan kesempurnaan. Allah ciptakan otak untuk berpikir, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, tangan untuk bekerja, dan kaki untuk melangkah. Begitu sempurna yang Allah ciptakan kepada kita umat manusia dibandingkan makhluk lainnya. Pertanyaannya, sudah sampai manakah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah apa yang Allah berikan kepada kita? Maka ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Perlu kita ingat-ingat, perlu kita hitung-hitung. Sudah sampai mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita sudah hidup di dunia ini lebih kurang 30, 40, 5 tahun, 60 tahun, bahkan lebih. Maka ingat, semua perjalanan kita akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan orang yang bertakwa. Amin amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini ya, ada satu hal yang sangat kita perhatikan dan ini sangat mempengaruhi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita sesama manusia. Apa itu? Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasad kullu wa idza fasadat fasadat kullu, ala wa hiya qalbu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, jika ia bersih maka baiklah perilakunya, jika ia kotor maka buruklah perilakunya. Segumpal daging itu adalah apa, Bu? Hah? Segumpal daging itu adalah hati. Hati dalam diri kita Bapak Ibu sangat mempengaruhi. Karena hati kita bisa mempengaruhi organ tubuh semuanya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa dikendalikannya. Maka ini yang perlu kita perhatikan untuk menjaga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan baik kita sesama manusia. Kalau hati kita bersih, hati kita suci, insya Allah semua yang akan kita lakukan akan terasa nikmat. Akan tetapi sebaliknya, kalau hati kita kotor, maka apa yang terjadi? Tentu merasakan malas dan enggan untuk berbuat baik. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang mesti kita perhatikan. Maka di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini,
hujan pun datang, ya, karena salah satu doa yang paling mustajab ketika hujan. Maka ada 3 cara Bapak Ibu, ya, bagi anak kami yang mencatat, ada 3 cara menjaga kesucian dan kebersihan hati kita dalam menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan baik sesama manusia. Yang pertama, hati harus dibersihkan dengan amal ibadah, baik yang wajib, begitu juga dengan yang sunnah. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengerjakan perintah Allah, baik yang wajib, begitu juga dengan yang sunnah, insya Allah hati kita akan terjaga kebersihan dan kesuciannya. Akan tetapi, kalau ada di antara kita yang bermalas-malasan seperti sholat, tidak puasa, tidak berzakat, dan lain sebagainya, maka dipastikan hatinya kotor dan sangat kotor. Kalau ini terjadi, maka apa yang akan terjadi pada diri kita? Tentu kemaksiatan dan keburukan yang akan kita lakukan. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita perhatikan, yaitu membersihkan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri-cirinya Bapak Ibu, kalau kita merasakan nikmat untuk ke masjid, merasakan nikmat dalam sholat, merasakan nikmat dalam berpuasa, senang berbuat baik kepada orang lain, gemar memberi, berbagi dan segala macamnya, itu pertanda hati kita bersih. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita sering meninggalkan sholat, sering menunda-nunda sholat, ya, menyimpan-nyimpan harta, ya, tidak berbagi, atau cangok, tahu cangok Bu? Tahu cangok? Itunya. Maka sangat berbahaya nanti, dan itu sangat mempengaruhi kualitas dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kebersihan kesucian hati kita, hati senantiasa harus dilembutkan. Ya, harus dilembutkan. Dilembutkan dengan apa? Dengan pelembut, ya. Apakah dengan pelembut, Bu? Anti noda? Apa nama pelembut? Soklin. Jadi untuk menjaga kelembutannya harus senantiasa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir dan memperbanyak salawat. Karena Bapak Ibu, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang dijamin masuk surga, beliau itu minimal mohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Apalagi kita yang jauh dari kesucian, yang luput dari lalai dan dosa, sudah berapa banyakkah kita mohon ampun kepada Allah dalam setiap hari? Ini yang mesti kita perhatikan Bapak Ibu. Karena ada suatu ketika seorang pemuda bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa beberapa hari ini aku merasakan tidak senang melihat orang berbuat baik di hadapanku? Apa yang terjadi padaku, kata seorang pemuda. Kemudian baginda Muhammad SAW menyampaikan, itu pertanda hatimu dalam keadaan keras dan kotor. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ini terjadi pada diri kita, SMS, tahu SMS Bu? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, berarti itu pertanda hati kita dalam keadaan keras dan kotor. Apalagi ya di tengah-tengah masyarakat, si A yang beli kulkas, dia yang kedinginan, ya. Si A yang beli mobil baru, dia yang kepanasan, ya. Si A beli baju baru, dari mapit itu, ya. Karajo ikonnya, ya.
baju mahal aja, sibuk mengurusi orang lain, maka itu pertanda hatinya dalam keadaan kotor dan keras. Maka hati-hati Bapak Ibu. Kalau ini terjadi pada diri kita, sering iri kepada orang lain, ya, tidak senang melihat orang lain, maka itu pertanda hati kita dalam keadaan keras dan kotor. Dan ini sangat mempengaruhi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sesama hubungan kita manusia. Maka apa kata pemuda? Terus apalagi obatnya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Obatnya adalah kamu temui anak yatim, santuni mereka, dan beri makan fakir miskin, untuk mengembalikan empatimu dan melunakkan kembali hatimu menjadi bersih dan suci. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau ini terjadi pada diri kita, inilah obatnya, bukan ke dokter Bapak Ibu. Karena dokter tidak bisa nanti melihat apa obatnya, ya. Karena itu berada dalam hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, untuk menjaga kebersihan kesucian hati kita senantiasa didoakan di setiap doa kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala kulli din. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, teguhkanlah hati kami dalam teguhnya agamamu dan teguhnya ketakwaan kepadamu. Ya, karena Bapak Ibu, yang membolak-balikkan hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berdoa, memohon ampun kepada Allah, meminta kepada Allah. Setiap apa yang kita lakukan hendaknya bernilai amal ibadah di hadapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 3 cara menjaga kebersihan dan kesucian hati kita untuk senantiasa mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga hati kita. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, hati harus dibersihkan dengan amal ibadah, baik yang wajib, begitu juga dengan yang sunnah. Kemudian hati harus dilembutkan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, zikir kepada Allah, dan salawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, hati senantiasa didoakan di setiap doa-doa kita agar hati kita senantiasa berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.